Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar anak-anakku sekalian? Baik. Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi nikmat sehat kepada kita sehingga kita semua masih bisa berkumpul belajar akidah Oke, siap belajar? Siap. Sebelum belajar, demi kenyamanan belajar kita, cek dulu kerapihan dan kebersihannya. Apakah masih ada sampah di sekitar bangku kalian? Tidak. Ada. Oke, siap? Siap. Oke. Supaya belajar kita mendapat keridhaan dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, silahkan dipimpin oleh KM-nya untuk berdoa. Istiadat. Siap. Istiadat. Siap. Doaan. Allahumma ta'ala bina wayan fauna wajibna ilman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen, silahkan kalian bilang hadir dan hadiroh ya. Abdul Rizki, Sakit. Adit, Hadir. Anggil Firmansyah, Hadir. Agung, Hadir. Bian, Sakit. Hadir. Fajar, Sakit. Mainuriah, Hadiroh. Ripa, Hadir. Risma, Hadiroh. Romlah, Silvi, Ulan. Oke, terima kasih. Selanjutnya, untuk menambah kecintaan kita kepada Indonesia, kita terlebih dahulu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silahkan semuanya berdiri. Stop dulu, Pak. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibumu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke. Duduk kembali. Kenapa? Sudah biasa.
Kelihatannya? Kurang gede nggak? Kurang gede nggak? Udah pas? Oke, on Pak. On. Udah dari tadi nggak di skip. Langsung aja. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini untuk materi kelas 8 adalah akhlak terpuji bagi diri sendiri. Sebelumnya kemarin kita belajar mengenai mukjizat. Ada yang tahu mukjizat itu apa? Sebuah Apa, keajaiban. Rifa? Hah? Sebuah keajaiban. Sebuah keajaiban. Kemudian apalagi pengertian mukjizat yang tahu? Apa Me? Nabi-nabi. Kelebihan para nabi. Coba, apa mukjizat Nabi Musa? Risma? Membelah lautan. Apa mukjizat Nabi Isa? Siapa yang tahu mukjizat Nabi Isa? Siapa? Apa Gil? Menyembuhkan luka. Menyembuhkan luka atau penyakit kusta, ya, penyakit langka. Nah, sekarang kita belajar mengenai akhlak terpuji. Apa yang dimaksud dengan akhlak terpuji? Akhlak yang seperti apa? Coba. Apa, Rifa? Tolong menolong. Tolong menolong itu contohnya. Nah, pengertian akhlak terpuji itu akhlak yang seperti apa? Akhlak yang baik, ya. Nah, di sini yang akan dibahas adalah akhlak terpuji bagi diri sendiri. Di antaranya ikhtiar, tawakal, qanaah, sabar, dan syukur. Selanjutnya belajar mengenai akhlak terpuji bagi diri sendiri memiliki tujuan pembelajaran. Ibu minta silakan kepada Mai Nuria untuk membacakannya ke depan. Mendekat Pak kamera. Oke, silakan dibaca. Tujuan pembelajaran peserta didik mampu memahami dan membiasakan akhlak terpuji, ikhtiar, tawakal, syukur, qanaah, dan sabar sebagai manifestasi akhlak yang merupakan buah dari ilmu sehingga terbentuk kesolehan individu dan sosial untuk mewujudkan pribadi yang unggul dan mampu bersaing di era global dan berakhlakul karimah. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Nah, oke. Di sini Ibu jelaskan satu persatu. Tadi ya, akhlak terpuji adalah sikap perilaku baik yang sesuai dengan ajaran Islam dan norma-norma yang berlaku. Coba, selain yang tadi tawakal, sabar, qanaah, syukur, dan lainnya, apalagi coba akhlak terpuji yang biasa kalian lakukan sehari-hari. Coba apa saja? Contohnya tadi Ripa menolong. Kemudian apa lagi? Membantu orang yang susah. Membantu orang yang susah. Kemudian apa lagi? Menolong, membantu orang yang susah. Kemudian apa lagi? Membagikan rezeki. Membagi rezeki. Oke, kita ke pembahasan akhlak terpuji ya. Di sini akhlak terpuji ada apa saja? Ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, qanaah. Ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, qanaah. Oke, yang pertama adalah ikhtiar. Silakan dibaca, Risma. Ikhtiar adalah alat atau syarat untuk mencapai maksud pilihan bebas usaha dan daya upaya kebebasan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Coba, menurut pemahaman kalian pernah dengar nggak ikhtiar itu apa? Berusaha. Apalagi ikhtiar? Coba, ikhtiar apalagi? Ikhtiar itu tadi kata Anggil berusaha. Apalagi coba? Mencari. Ya. Di sini ada dua gambar. Ini gambar apa?
pedagang. Ini ikhtiar orang sakit. Ikhtiar pedagang agung. Coba sebutkan satu dulu. Mencari rezeki. Mencari rezeki untuk siapa? Untuk siapa? Coba mencari rezeki untuk siapa pedagang biasanya? Mencari rezeki untuk sendiri. Untuk sendiri, untuk untuk keluarga. Kemudian di sini ada orang sakit. Orang sakit berikhtiar tidak? Berikhtiar. Supaya apa? Sembuh. Sembuh. Yang pertama orang sakit lakukan berikhtiarnya apa? Rumah sakit. Rumah sakit. Sebelum ke rumah sakit biasanya kita di rumah ngapain dulu? Minum Ketika obat. sakit, minum obat. Obat apa? Warung. Obat warung. Ya, obat warung. Kalau obat warung nggak sembuh, kita berobat kemana? Ke dokter. Ada yang ke puskesmas. Nah, jadi ikhtiar itu adalah berusaha mencari jalan yang terbaik. Oke, di sini ada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 286. Meme kelihatan? Kelihatan. Coba dibaca. La yukallifu Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuatu dengan kesanggupannya. Jadi Allah akan memberi kita ujian, akan memberi kita cobaan karena Allah percaya kita mampu apa? Melakukannya. Kita mampu apa? Melewatinya. Nah, kemudian ada lagi bentuk ikhtiar. Tadi karena gambar di awal tadi adalah pedagang dan orang sakit. Adit, kebaca tidak? Coba. Ini ikhtiar orang sakit. Pedagang. Pak Rahman berdagang setiap hari untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Meski barang yang dijual sama dengan yang orang lain dijual. Oke. Ripa, coba baca ikhtiarnya orang sakit. Bu Rati sedang sakit meski sudah meminum obat sakitnya masih terasa, maka Bu Rati memutuskan untuk berobat ke dokter berharap cepat sembuh. Nah, iya, ya. Di sini seperti gambar tadi, pedagang sangat banyak, ya. Yang jual ikan banyak tidak di pasar? Banyak. Yang jual sayur? Banyak. Tetapi mereka tetap berikhtiar, tetap berusaha setiap pagi pergi dari rumah menjajakan dagangannya. Kemudian di sini tadi Bu Rati udah minum obat tetapi nggak sembuh-sembuh, akhirnya berobat ke dokter. Oke, selanjutnya ada tawakal. Tawakal adalah sikap berserah diri dan percaya sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala keputusannya terhadap hasil usaha yang dilakukan. Coba tawakal dengan pasrah sama tidak? Beda. Apa bedanya? Yang tahu tawakal dengan pasrah? Coba apa bedanya? Tawakal dengan pasrah apa bedanya? Tawakal baik atau buruk? Baik. Pasrah? Buruk. Kalau tawakal itu sebelumnya ada ikhtiar. Ada ikhtiar, ada usaha. Kalau pasrah belum dicoba, sudah putus asa. Nah, itu ya. Kemudian perilaku tawakal. Nah, sabar. Sabar adalah sikap tabah hati baik dalam mendapatkan sesuatu yang tidak disenangi atau kehilangan sesuatu yang disenangi. Pernah kita kehilangan sesuatu? Apa? Uang. Seneng gak kita ke uang? Seneng. Kalau misalkan uangnya hilang?
nggak seneng, sedih. Nah, harus sabar. Sabar. Harus sabar. Coba sebutkan contoh sabar di kehidupan sehari-hari kalian yang pernah kalian rasakan, yang pernah kalian lalui. Sabar apa? Sabar menahan emosi. Sabar menahan emosi. Kemudian sabar apa lagi? Coba. Karena dibully. Sabar karena dibully. Dibully itu apa? Dihina. Sabar, ya. Nah, di balik sabar harus ada apa? Supaya kita nggak terus dibully. Apa? Berikhtiar, ya. Di balik sabar harus ada ikhtiar. Nah, di sini ada macam-macam sabar. Sabar dalam menjalankan perintah Allah, sabar dalam menahan hawa nafsu, sabar ketika menghadapi musibah atau cobaan. Sabar menjalankan perintah Allah. Apa contohnya? Sholat. Ibadah, sholat. Sholat malas tidak? Malas. Malas, apalagi sholat subuh. Ya, di kita nih, ya di Bandung dingin. Sholat subuh harus bangun, kemudian harus ke kamar mandi dan memegang atau berwudu dengan air yang dingin. Sabar tidak? Sabar. Kemudian sabar ketika apa lagi? Hawa nafsu. Di sini dulu. Sabar apa lagi perintah Allah? Berpuasa. Nah, di sini sabar menahan hawa nafsu. Kemudian sabar ketika menghadapi musibah atau cobaan. Oke. Kemudian di sini firman Allah Subhanahu wa taala. Agung bisa baca? Siapa yang bisa lagi baca? Kamu bisa? Nah, itu yang lain. Berapa bisa? Nah, tong sieun. Panggil. Wa'mur ahlaka bisolawat waslabir bisolati. Terus wastobir alaiha, ya. Bisa? San bisa? Agung bisa? Manya. Risma bisa? Hah? Oke. Selanjutnya di sini ada firman Allah mengenai sabar. Ibu minta Risma membacakannya ke depan, Ma, supaya lebih jelas. Ayo. Ya, sok. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur Wa'mur ahlaka bisolati. bisolati wastabir alaiha. Oke, artinya Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan salat dan sabar dalam mengerjakannya. Oke, silakan duduk kembali. Itu di sini juga Allah berfirman, buat sholat, kemudian ketika sholat pun harus sabar menjalankannya. Kemudian di sini ada syukur. Syukur apa? Artinya menurut pengertian kita, syukur teh naon? Syukur yang kencang suaranya. Syukur mendapatkan rezeki. Syukur apa lagi? Coba Bulan. Diberi nikmat hidup. Kita bernapas syukur tuh. Syukur. Apalagi lah? Syukur apa? Syukur apa lagi? Coba. Apa, Ripa? Syukur diberi kekurangan. Syukur diberi kekurangan. Tidak apa-apanya Allah memberikan kekurangan, kelebihan, harus kita syukuri. Contohnya apa sih syukur diberi kekurangan? Sakit. Nah, ketika kita sakit, Allah mengambil nikmat sehat, rasa sehat di tubuh kita. Contohnya sakit apa? Gigi. Ya, kekurangan bukan itu. Tapi itu apa? Tanda Allah cinta kepada kita. Dengan sakit
Tidur, kemudian istirahat. Coba kalau sehat, main, kerja terus. Ya, tidak mengenal waktu. Makanya ku Gusti Allah teh dikasih sakit untuk kita tetap apa? Sabar, kemudian bersyukur. Oh, bahwa ketika kita sakit itu Allah lagi sayang sama kita. Ketika kita sakit, Allah pengen kita apa? Istirahat. Ketika kita sakit, Allah pengen apa? Angkat derajat. Allah akan mengangkat derajatnya dengan cara kita apa? Istighfar. Ya, orang sakit banyak istighfar nggak? Banyak. Astagfirullah. Kalau sembuh mah kerja dia boro-boronya ingat Bismillah. Ya. Oke. Manfaat bersyukur. Qanaah itu apa? Sikap rela menerima, merasa cukup atas hasil yang diusahakan. Sikap rela menerima atas hasil yang diusahakan. Ya. Qanaah itu tidak berlebihan. Ya. Qanaah itu adalah sikap berupa kerelaan hati dan merasa cukup atas apa yang Allah karuniakan kepada kita. Kita nggak minta lebih dan yang lainnya. Nah, oke. Dari sini, dari yang sudah tadi dijelaskan, tawakal, syukur, sabar, qanaah, ada yang perlu ditanyakan tidak? Contohnya atau apa yang pernah kalian kerjakan sehari-hari? Ada yang bikin kalian pengen bertanya gitu mengenai apa gitu? Silakan. Coba angkat tangan yang mau bertanya. Oke, apa? Ibu kalau berobat, Yang kenceng suaranya, nggak kedengeran. Ibu kalau berobatnya ke dukun boleh tidak? Ulangi jangan sambil baca. Oke, coba. Silakan. Apa? Ibu kalau berobatnya ke dukun boleh tidak? Oke, ya di sini Risma bertanya, kan tadi ikhtiar berobat, beli obat warung, beli ke puskesmas atau ke dokter. Sekarang kalau berobatnya ke dukun, ikhtiar orang sakitnya ke dukun, boleh nggak? Ada yang tahu nggak? Coba, boleh nggak? Tidak. Hah? Tidak. Kenapa tidak boleh? Karena ajaran setan. Karena ajaran setan. Karena dukun itu dibantu siapa? Setan, dibantu jin, cenah. Ya, ada di antara kalian atau tetangga kalian, saudara kalian atau siapapun dari kalian yang berobat ke dukun? Ada? Ayah gitu. Ada. Ya. Pasti orang kalau misalkan ke dokter kesembuh-sembuh, berobatnya kemana? Ke dukun weh, nyuruh cepet. Cenah gitu ya. Bagus tadi pertanyaannya, ya. Boleh nggak berobat ke dukun? Mulai dari sekarang jauhi. Itu adalah tindakan musyrik. Oke. Menjelaskan. Oke. Dari sini. Setelah enggak, ini kesimpulan dulu. Belum. Dulu menjelaskan siswa mengamati. Peserta didik membaca ayat sudah bertanya. Oh, belum. Oke. Masih semangat? Masih? Kok ada yang ngantuk? Ngantuk nggak? Ngantuk. Ya, menjelang siang kita ngantuk. Menjelang istirahat kita lapar. Tapi belajar tetap harus semangat. Tepuk semangat lagi ya. Oke. Pak dari depan, Pak. Tepuk semangat. Dari belakang. Tepuk beca. Depan dua. Tepuk beca. Depan dua. Belakang satu. Yang genjotnya bapak kamu. Oke. Semoga bapak kita mah jadi pengusaha suksesnya. Amin. Itu mah hanya apa? Hanya untuk menambah semangat kita belajar, ya. Oke.
Oke. Enggak, itu dulu video sabar dulu. Terus nanti bagi kelompok. Bagi kelompok dulu. Oke. Bagaimana? Sudah paham dengan penjelasan tadi? Sudah. Sedikit banyaknya Ibu sudah memberi penjelasan dan itu pun ada pada pengalaman kalian sehari-hari. Ya? Nah, oke. Siap diberi tugas? Siap. Kita bagi kelompok ya. Ya. Oke, silahkan. Kelompoknya diatur sok mengikuti kemarin. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Masing-masing berkumpul dengan kelompoknya, dengan temannya. Ini di depan nih, kosong bisa. Dan ini sini. Sok. Oke, siap? Sini. Kelompok 1 mana? Kelompok 2? Kelompok 3? Oke, di sini Ibu akan membagikan poster atau selembaran mengenai apa yang tadi sudah kita pelajari. Dan di sini ada tugasnya. Kalian silahkan kerjakan secara diskusi, secara berkelompok. Ya, siap? Boleh menggunakan buku yang sudah kalian pelajari, ada di tulisan kalian, atau misalkan membutuhkan media elektronik, HP, silahkan. Ya. Nih, diisi langsung di kertasnya. Sok, silahkan. Sok, silahkan. Contoh bukunanya, kalau kita itu mah soal kemarin. Ya, kelas 2. Panas. Oh iya. Coba lagi buka-buka. Bari ngobrol atau tong sendiri-sendiri beregu. Kalian merasa kesulitan dalam pembelajaran. Oke. Kasih aja ikhtiarnya minimal 3 atau 2. yang bisa Maria melakukan.
Dari sini silahkan lihat contoh videonya. So, sambil belajar, sambil mengisi, sambil diperhatikan videonya. Barangkali bisa diambil pelajaran. Sabar ini definisi sederhananya adalah menerima takdir Allah dan ikhtiar mencari jalan keluar semampunya. Seseorang di antara kita bangun di pagi hari, flu, sakit misalnya, demam, maka ini takdir Allah. Bagaimana caranya supaya dia sabar? Dia terima dulu itu, bahwa Allah sedang menguji saya dengan penyakit ini misalnya. Yang kedua, ikhtiar, cari jalan keluar semampunya. Minum obat, ke dokter, minum air hangat, ya, semampunya. Lalu sesuai dengan syariat Allah. Enggak boleh kita berobat dengan hal-hal yang diharamkan. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih, Allah tidak akan menjadikan kesembuhan kalian dari hal-hal yang Ia haramkan. Itu contoh daripada aplikasi definisi sabar tadi. Salah satu perangkat di dalam agama Islam yang sangat ampuh dan kuat untuk digunakan dalam roda kehidupan di muka bumi ini. Tentu ada banyak ya perangkat-perangkat yang Allah siapkan, tawakal, menyerahkan urusan kepada Allah, sabar, yakin, ikhlas, banyak. Tapi kita sedang membahas bab sabar ini. Dalilnya, kalau Allah yang Maha Suci dan Maha Pemurah memerintahkan kita untuk bersabar, yang pertama adalah surah Al-Imran ayat 200. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru. Al-ayat. Tentu ada lanjutan ayat ini, tapi saksi bahasan diangkat oleh Imam Nawawi rahimahullah sampai di sini. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkan kesabaran kalian. Jangan hanya sabar di hari pertama, sabar sampai akhir. Kepada orang-orang beriman pasti akan diberikan jalan keluar dari hidupnya. Maka tentu saja dia akan tenang di sini. Dia kuatkan kesabarannya. Sudah? Oke, sudah diskusinya? Siap dengan jawabannya? Belum, silahkan 2 menit lagi. Sabarnya, isi prinsip sabarnya. Jadi ketika si Maryam dalam ikhtiar pasti ada sabar. Sabarnya bagaimana? Ini ngambil tilu. Ambil tilu. Salah.
Sudah beres ya? Beres. Udah. Silahkan. Udah beres? Siap kalian presentasikan hasil diskusinya? Siap. Siap kalian presentasikan hasil diskusinya? Siap. Ya. Kalau ada yang bertanya bisa menjawab? Bisa, ya? Bisa. Semangat, semangat, semangat. Semangat. Oke, tepuk tangan dulu lah. Oke, Ibu minta kelompok 1 dulu. Silahkan. Oke, siap, silahkan maju. Oh, kelompok 1 ini, silahkan maju. Bertiga maju semuanya.